pagi teman. Selamat pagi teman. Baiklah, saya Rin Angelita Butar-Butar dari kelompok 6D sebagai moderator untuk mempresentasikan kelompok 1C yang berjudul Sistem Reproduksi Pria dan Wanita. Kepada kelompok 1C saya persilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, pada slide pertama pengertian sistem reproduksi akan dibahas oleh Saudari Cendra. Baiklah, terima kasih. Di sini ada pengertian sistem reproduksi. Yaitu sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organisasi dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Yang pertama ada di bagian sistem reproduksi ada vagina, yaitu vagina sendiri merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher laki ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya di belakang kandung kemih agar lebih rendah dari rahim. Fungsi lapisan kandungnya adalah sebagai jalan lahir bayi saat persalinan setelah tempat keluarnya darah saat menstruasi. Vagina juga menjadi jalur akses sperma untuk menuju rahim. Baiklah, slide selanjutnya akan dibahas oleh Yosi. Kemudian yang kedua ada rahim atau uterus. Rahim adalah sebuah organ kecil yang berlubang dan berbentuk seperti buah pir. Organ ini berada di antara kandung kemih dan mulut. Bagian bawah rahim merupakan sebuah saluran yang disebut rahim. Leher rahim ini menghubungkan vagina dengan rahim. Selama siklus menstruasi normal, lapisan rahim atau disebut endometrium akan diselimuti dengan gumpalan darah yang menebal. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan kehamilan. Apabila tidak ada pembuahan, maka gumpalan darah tersebut akan turun dan keluar melalui vagina. Nah, proses menurunnya darah ini disebut dengan menstruasi. Ya, untuk membahas slide selanjutnya, kepada audiens diharapkan tenang dan tidak bersuara. Slide selanjutnya akan dibahas oleh Lesia. Selanjutnya kepada audiens tolong diharapkan tenang dan memperhatikan hasil presentasi yang kelompok di depan. Kepada slide selanjutnya akan dibahas oleh Lesia. Yang ketiga ada ovarium. Ovarium adalah organ dari berbentuk oval yang berada di sisi kanan dan kiri organ kandung. Tempatnya bersebelahan dengan bagian badan tubuh. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon seksualitas seperti estrogen dan progesterone. Selanjutnya ada tuba fallopi. Tuba fallopi adalah dua tabung panjang dan tipis yang memberikan dari ujung kanan dan kiri pada bagian ke ujung ovarium. Organ ini berfungsi sebagai saluran sel telur atau ovum bergerak dari ovarium menuju rahim. Selanjutnya ada serviks. Serviks merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Ya baiklah, di slide ini dibahas tentang sistem reproduksi wanita bagian luar yang akan dibahas oleh Wisda. Sistem reproduksi wanita bagian luar. Ada yaitu bagian keluar dari organ reproduksi pada perempuan. Bagian ini berbentuk segitiga yang meliputi tulang kemaluan atau cervix. Yang kedua yaitu ada labia mayora yang bisa disebut juga dengan bibir kemaluan. Bagian ini berupa ikatan yang menyerupai bibir. Yang ketiga yaitu labia minora yang bisa disebut juga dengan bibir kecil pada kemaluan. Labia minora berada di sebelah labia mayora dan sebelum lis M. Yang keempat yaitu ada klitoris, yaitu sebuah organ seksual yang berada dalam klitoris memiliki struktur yang sama dengan FG pada laki-laki. Yang kelima yaitu ada selaput darah, yaitu membran tipis yang meliputi lubang misli. Dan yang keenam ada vestibulum, yaitu rongga kemaluan yang terletak di labia minora dan merupakan muara dari saluran ureta dan lubang misli. Ya baiklah, slide selanjutnya akan dibahas sistem reproduksi pria akan dibahas oleh Cynthia. Sistem reproduksi pria yang pertama itu ada penis yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat buangan sperma. Yang kedua ada skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat dua buah testis. Yang ketiga ada testis, yaitu alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan juga hormon
testosteron. Yang keempat itu ada epididymis, merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima ada saluran uretra, yaitu saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya ini adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan juga urin. Yang keenam itu ada vesicula seminalis, tempat kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi gas atau alkali, glukosa atau gula monosakarida, dan juga hormon prostaglandin dan juga protein perempuan. Yang ketujuh ada kelenjar prostat, yaitu terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang kedelapan ada kelenjar kloaker, fungsinya berarti dan juga cairan yang bersifat basal. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asin yang tersisa dalam uretra. Nah, ini kami memaparkan gambar dari sistem reproduksi pria. Baiklah teman, dari beberapa yang kami paparkan tadi, ini merupakan gambar dari sistem reproduksi wanita. Dan juga di samping sebelah kanan ini merupakan struktur sperma. Bisa dilihat di nomor 1 itu ada kromosom, yang kedua itu ada membran plasma, yang ketiga ada nukleus, dan keempat ada centriole, yang kelima ada mitokondria, yang keenam ada terminal disc, dan juga yang ketujuh itu ada filamen aksial. Baiklah, pada slide terakhir akan dibahas oleh Anggi. Pada umumnya, orang hanya mengenal testosteron sebagai hormon reproduksi pria serta estrogen dan progesteron sebagai hormon reproduksi wanita. Beberapa hormon reproduksi pria dan wanita selain ketiga hormon tersebut yaitu 1. GnRH, 2. VSH, 3. LH, 4. Hormon testosteron, 5. Hormon estrogen, dan 6. Hormon progesteron. Baiklah teman, sekian dari hasil presentasi kelompok 1C. Selanjutnya akan diberikan sesi tanya jawab. Meninggal dari kelas 1 pertanyaan kepada kelas A, saya persilakan. Baiklah teman, sekian dari hasil presentasi kelompok 1C. Selanjutnya kami buka untuk sesi tanya jawab kepada tiap-tiap kelas. Kami berikan satu pertanyaan kepada kelompok A, kami persilakan. Baiklah, untuk kelas A kepada saudari Dini, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman. Perkenalkan, nama saya Dini Suryani dari kelas 1A. Izin bertanya kepada kelompok 1C, yaitu yang pertanyaannya, vagina pada saat menstruasi itu berbau amis, dan itu normal atau tidak? Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab untuk kelas 1B. Pada kelas 1B saya persilakan. Baiklah, kepada Mirta kelas 1B saya izinkan memberikan pertanyaan. Baiklah, kepada Mirta untuk kelas 1B saya persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada kelas 1C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman. Selamat pagi teman. Perkenalkan, nama saya Mirta Warda dari kelas 1B. Bertanya ke kelompok 1C. Menurut pendapat kalian, apa benar jika umur wanita semakin tua, maka semakin sulit hamil? Dan menurut pendapat kalian. Terima kasih Bu, terima kasih teman. Baiklah, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada kelas 1C untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1C. Baiklah, kepada Winda saya persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya perkenalkan, nama saya Sri Winda Haryani dari kelas 1C. Saya ingin bertanya, hal-hal apa saja yang dapat dilakukan agar terhindar dari gangguan atau penyakit sistem reproduksi wanita? Terima kasih teman. Baiklah, terima kasih. Tutup lagi. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada kelompok 1C. Selanjutnya saya persilakan kepada 1C untuk memberikan pertanyaan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada kelompok kelas 1C. Selanjutnya, izinkan kelompok kelas 1C untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pada Cut, saya persilakan untuk pertanyaan kelompok 1A. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi pertanyaan dari saudari Dini dari kelas 1A yang pertanyaannya yaitu, vagina pada saat menstruasi berbau amis, itu
Baiklah, terima kasih saya ucapkan pada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara ini. Pertanyaannya yaitu, vagina saat menstruasi berbau amis. Hal tersebut normal atau tidak pada keadaan vagina saat menstruasi? Jawabannya yaitu, bau pada darah haid bisa muncul karena adanya bakteri pada area vagina yang bercampur dengan darah. Perbedaan bau darah haid sebaiknya diwaspadai karena pada beberapa kasus ini menandakan adanya gangguan kesehatan. Jadi jenisnya itu bau amis. Jika bau darah haid tercium amis seperti ikan, mungkin Anda harus lebih waspada. Bau amis telah dikaitkan dengan beberapa jenis infeksi seperti trichomoniasis atau vaginosis bakteri. Pada vaginosis bakteri, vagina akan berbau amis meski tidak sedang menstruasi. Namun saat haid datang, bau amis akan semakin menyengat. Selain bau darah haid yang amis, infeksi bakteri pada vagina juga akan memicu beberapa gejala lain seperti nyeri saat buang air kecil, ada sensasi perih seperti terbakar di area vagina, gatal di area vagina, dan muncul keputihan yang tidak normal. Kemudian ada tips agar darah haid tidak berbau. Yang pertama itu menjaga kebersihan diri dan area kewanitaan adalah kunci utama agar darah haid tidak berbau. Menjaga kebersihan dapat mencegah penumbukan bakteri penyebab bau. Berikut ini langkah yang bisa kalian lakukan untuk menjaga kebersihan pada area kewanitaan selama haid. Yang pertama, mandi secara teratur. Mengganti pakaian dan pembalut dapat mengatasi bau darah haid. Yang kedua, gantilah pembalut secara teratur sekitar 3-4 jam sekali atau mungkin lebih cepat jika darah haid sudah memenuhi pembalut. Yang ketiga, sebaiknya hindari pembalut tisu atau pembersih vagina mengandung parfum karena dapat meningkatkan resiko alergi dan iritasi. Dan yang terakhir, kenakan pakaian dalam berbahan katun yang nyaman dan dapat mengalirkan udara dengan baik untuk mencegah kelembapan berlebih di area kewanitaan Anda. Apakah kepada saudari Nina dapat menerima jawaban dari saya? Baiklah, selanjutnya kepada kelas 1B, jawabannya akan dijawab oleh Yosi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mirta. Menurut pendapat kalian, apa benar jika umur wanita semakin tua, maka semakin sulit untuk hamil? Menurut pendapat kami, bahwa wanita akan sulit hamil apabila di atas 30 tahun telah menimbulkan perdebatan. Sebagian menilai hal ini tidak terbukti. Namun faktanya, beberapa riset menyebutkan bahwa wanita bisa lebih susah hamil dan berisiko terkena gangguan kehamilan saat usianya tidak muda lagi. Studi menyebutkan bahwa salah satu alasan wanita sulit hamil di atas usia 30 tahun adalah jumlah sel telur yang terbatas dan kualitasnya semakin menurun. Hal ini membuat sel telur tersebut sulit untuk dibuahi dan bisa berkembang menjadi janin yang sehat. Selain itu, saat hamil di usia yang lebih tua, wanita memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami berbagai masalah kehamilan. Contohnya seperti keguguran dan kehamilan ektopik, penyakit bawaan lahir, dan gangguan genetik pada janin, misalnya sindrom Down, komplikasi kehamilan, misalnya diabetes gestasional dan preeklamsia, melahirkan secara prematur atau berbanding janin muda, gangguan pada plasenta seperti plasenta previa, persalinan lebih lama atau macet, gangguan pada ketuban misalnya air ketuban terlalu banyak atau sedikit dan ketuban pecah benih. Selain itu, wanita berusia di atas 35 tahun saat hamil juga bisa memiliki resiko lebih tinggi untuk melahirkan secara operasi sesar. Demikian jawaban kami. Apakah saudari Mirta menerimanya? Terima kasih teman. Baiklah, selanjutnya kepada kelas 1C. Baiklah, selanjutnya kepada kelas 1C yang memberikan pertanyaan akan dijawab oleh Anggi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Winda dari kelas 1C. Hal-hal apa saja yang dapat dilakukan agar terhindar dari gangguan atau penyakit sistem reproduksi manusia? Kita dapat melakukan penjagaan kebersihan organ reproduksi, memakan makanan sehat, hindari rokok, jangan minum alkohol, dan hindari seks berisiko tinggi. Cukup istirahat dan kelola stres. Pada saudari Sri Winda, apakah jawaban diterima? Sekian dari presentasi kelas 21C. Dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan, kami juga mohon maaf. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kelas kelompok 1C. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Pada
Edukasi kelas kelompok 1C. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan, kami ucapkan terima kasih. Dan kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan memperhatikan, kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.